Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Sulistyo Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari produksi useless. Nah, kenapa sih produksi useless ini dilaksanakan? Karena supaya aturan produksi yang tidak berfaedah atau tidak berguna itu bisa hilang. Jadi yang tersisa hanyalah aturan-aturan produksi yang digunakan saja. Nah, gimana caranya? Jadi ada dua cara. Yang pertama itu kita menghilangkan variabel non terminal yang tidak punya penurunan atau redundan, yaitu sebuah variabel yang tidak mempunyai penurunan atau tidak mempunyai langkah start di awal. Jadi dia tidak pernah tidak pernah di start. Oke, di sini kita sudah punya contoh soal. Ini kita punya beberapa aturan produksi. Oke, bisa kita lihat tadi aturan produksinya atau caranya. Kita hilangkan beberapa variabel yang tidak punya penurunan atau redundan. Di sini kita bisa lihat di B, kita bisa lihat variabel A itu tidak punya penurunan ke bawah. Jadi itu bisa dikatakan useless dan bisa dihapus. Jadi yang di sini bisa dihapus. Dan terus bisa kita lihat di F, itu dia mempunyai variabel lagi. Nah, jadi aturan produksi variabel F diturunkan mempunyai produksi C, variabel F dan B. Jadi ini akan menyebabkan berulang. Jadi misalkan C, CFB. Nah, nanti F ini diturunin lagi. Variabel F itu dan adalah ini F. Jadi diulangin F, C, F, D. Terus F mempunyai turunan ini CFB. Jadi tidak akan pernah selesai. Makanya dia disebut redundan atau berlebih. Nah, untuk kasus seperti ini bisa kita hapus keseluruhan. Jadi misalkan dia ini tidak punya keturunan ke variabel terminal, jadi bisa kita hapus. Atau dia itu redundan berlebih. Nah, akibat dari penghapusan variabel F di bawah itu mengakibatkan variabel yang berada di turunan C, yaitu ADF, ini juga kena imbasnya. Jadi dari variabel C di turunan ADF bisa kita hapus karena di turunan F ini sudah dihapus. Jadi otomatis yang di variabel turunan C ini kita hapus juga. Nah, jadi yang tersisa, jadi hasil penyederhanaan dari penghilangan produksi useless sisa segini. Jadi S A C lalu D E lalu C BCB dan AB. Hasil penyederhanaan dari penghilangan produksi useless dari aturan produksi ini hasilnya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba soal latihan nomor 2. Jadi kita punya beberapa aturan produksi. Di sini kita akan menghilangkan beberapa produksi yang useless atau tidak berguna. Oke, kita analisis. Pertama, S ini masih benar, tidak ada yang janggal. Nah, pada aturan produksi yang A, kita melihat janggalan di bagian D. Kenapa? Karena D ini tidak mempunyai turunan di bawahnya. Jadi bisa kita hapus. Nah, terus bisa kita cari lagi di B. Ini tidak ada yang janggal. C juga. Nah, pada C ini adalah redundan. Kenapa? Karena dia tidak pernah dikasih di start awal. Nah, kita bisa lihat di atasnya itu kita tidak melihat variabel C yang punya penurunan.
Nah, jadi ini bisa kita hapus karena dia tidak di inisial di start awal. Nah, lalu yang terakhir ini E. Kenapa E bisa useless? Karena dia ini berlebih. Jadi di saat E mempunyai penurunan, tapi ada lagi penurunannya E lagi, jadi dia akan terus muter looping sampai tidak berhingga. Makanya ini tidak berguna atau useless. Nah, jadi hasil penyederhanaan dari semua ini, sisanya ini. Dan bisa kita tulis ulang. S A B A mempunyai penurunan A B B. Nah, tadi karena efek dari E ini sudah kita hapus atau hilang atau useless. Nah, B ini kena imbas. Jadi B mempunyai penurunan B atau E. Karena E sudah dihapus, jadi ini kita anggap useless. Jadi sisanya B mempunyai penurunan B. Jadi segitu untuk contoh dari useless. Oke. Untuk penyederhanaan selanjutnya yang kedua adalah penghilangan produksi unit. Mohon maaf ini salah. Tadi yang pertama sudah kita bahas. Untuk penyederhanaan bebas konteks, yang pertama itu tadi useless, yang kedua adalah yang kita bahas di sini adalah unit. Oke, di sini kita punya latihan soal. Bisa kita lihat di sini aturan produksinya. Nah, tujuan dari penghilangan produksi unit adalah yaitu caranya ruas kiri dan ruas kanan itu mempunyai satu variabel. Nah, jadi kita akan menghilangkan ruas kanan yang mempunyai satu variabel dan ruas kiri yang mempunyai satu variabel. Oke, langsung saja kita lihat contohnya di sini. Kita punya aturan produksi sini. Nah, dari aturan produksi ini kita akan dijabarkan supaya lebih enak dibacanya, supaya lebih detail. Nah, jadi S mempunyai turunan A atau B. Jadi bisa kita jabarkan seperti ini karena ini dibacanya ini atau. Jadi kalau misalkan mempunyai ruas kiri yang sama, bisa kita kasih garis lurus seperti ini. Tapi bisa juga kita jabarkan seperti ini. Terus B mempunyai turunan A dan BB. Lalu A mempunyai turunan A, BC dan D. Nah, pertama kita cari dulu ruas kiri dan ruas kanan yang mempunyai satu variabel. Bisa kita lihat di sini ada S mempunyai turunan B, lalu B mempunyai turunan A, lalu A mempunyai turunan A, lalu A mempunyai turunan B. Nah, caranya untuk menghilangkan produksi adalah mohon maaf, ini bukan E, karena ini bukan variabel, mohon maaf. Jadi kita punya 3 suspek. Oke. Pertama, kita hilangkan dulu produksi unit yang paling terdekat dengan terminal. Mana yang terdekat dengan terminal? Kita bisa lihat di variabel A. A itu paling dekat karena A ini turunannya adalah ini A dan BC. Jadi A ini bisa kita rubah. A ini turunnya adalah A dan BC. Nah, lalu kita cari yang terdekat lagi, yaitu di sini B. Jadi produksi unitnya kita hapus, kita ganti dengan variabel terminalnya. B itu adalah ini, B itu adalah ini tadi, A, BC dan BB. Nah, selanjutnya yaitu yang paling atas nih, yang B. B itu bisa dirubah jadi ini. Jadi B itu adalah A, B.
menghilangkan semua variabel atau produksi unit yang ruas kiri dan ruas kanannya itu mempunyai satu variabel. Menjadi lebih sederhana lagi seperti ini. Jadi kita akan rangkum semuanya menjadi satu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Lalu B, A, BC, dan DB. Lalu A, BC, dan ini adalah contoh dari penghilangan produksi unit. Oke, selanjutnya kita akan mencoba latihan soal nomor 2. Nah, di sini kita punya beberapa aturan produksi. Nah, aturan produksi ini kita jabarkan supaya lebih rinci, supaya lebih enak kita cari produksi unit yang bisa kita hilangkan. Kita jabarkan seperti ini. Nah, lalu kita analisis mana ruas kiri dan ruas kanan yang mempunyai satu variabel. Pertama, S mempunyai turunan A, lalu ini, dan ini. Yang kita buletin adalah ruas kiri dan ruas kanan yang mempunyai satu variabel. Nah, nanti ruas kanan bisa kita hilangkan produksi unitnya atau variabelnya, kita ganti dengan terminal-terminal. Nah, pertama kita cari variabel yang dekat dengan terminal. Mana yang dekat terminal? Itu adalah D. D bisa kita ubah dengan D pemikiran D. Ini. Yang D sudah. Selanjutnya yang C. C itu bisa kita hapus. Lalu kita ganti dengan B. Ini ya. Lalu dengan maksudnya atau ya. Maaf. AD. Lalu selanjutnya B ini bisa kita ganti. B itu adalah B atau AB. Nah, karena ini sama-sama B, kalau kita mempunyai dua terminal yang sama, kita tidak usah menulisnya dua kali, jadi biarkan saja seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah A. A ini bisa kita ubah dengan ini. A itu adalah D, AB, nah iya, A bisa kita ubah dengan B, AB. Nah, lalu dari semua yang sudah kita ini, kita ubah, kita satukan semua kembali. Jadi hasil penyederhanaan dari penghilangan produksi unit dari soal nomor 2 adalah S adalah B atau AB dan S atau A. Lalu A mempunyai turunan yaitu B atau AB. Udah ya sisanya. Lalu B yang ini mempunyai turunan B atau AB. Sudah ya, sudah aja. Lalu C mempunyai turunan B, lalu AB. Lalu kita tuliskan ulang kembali D. D itu mempunyai turunan B. Ini adalah contoh penghilangan produksi unit. Oke, selanjutnya untuk penyederhanaan bebas konteks yang ketiga adalah penghilangan epsilon. Nah, jadi kita punya contoh soal di sini. Jadi kita bisa lihat ada beberapa aturan produksi yang mempunyai epsilon atau string yang kosong.
atau bisa kita sebut dengan epsilon. Ada di A, B, dan C. Nah, gimana cara menghilangkannya? Ada dua cara. Cara yang pertama itu jika string kosong atau epsilon itu hanya mempunyai satu aturan produksi, satu-satunya. Jadi dia tuh punya satu produksi doang, yaitu C doang. Dan yang kedua itu penghilangan produksi epsilon jika dia bukan satu-satunya aturan produksi. Jadi seperti ini. Jadi aturan produksi B itu bukan dia doang, tapi ada lagi kayak B, A, dan BB. Nah, pertama yang kita harus hilangkan adalah yang satu-satunya dulu, yaitu ini C mempunyai turunan string kosong. Nah, jadi aturan string kosong ini tidak mempunyai aturan produksi lagi, jadi dia satu-satunya. Nah, cara menghilangkannya yaitu jadi kita lihat di atas, kita lihat turunannya. Nanti jadi yang terminal awalnya atau terminal sumbernya bisa kita hapus variabel C-nya, tapi dengan catatan ditambah. Maksudnya apa? Seperti ini. Jadi kita lihat aturan produksi mana yang mempunyai turunan variabel C. Nah, bisa kita lihat di sini dia mempunyai aturan produksi C. Nah, jika string kosong ini hanya mempunyai satu-satunya aturan produksi, itu bisa langsung kita hapus C-nya. Jadi langsung dihapus saja. Nah, ini tuh C hanya di sini, berarti ini bisa kita hapus. Jadi tersisa AA. Seperti itu. Nah, setelah sudah dihapus, ini bisa kita hilangkan. Jadi dia tuh tidak berguna. Selanjutnya kita coba yang paling bawah dulu ya. Ini. Dia dalam produksinya itu P. Nah, karena dia bukan satu-satunya string kosong, maksudnya bukan satu-satunya aturan produksi, jadi caranya itu kita hilangkan tapi dengan cara ditambah. Maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini. Di B kan punya aturan string kosong. Nah, jadi di atasnya kita lihat mana saja yang mempunyai aturan produksi B. Nah, ini punya nih B nih. Nah, caranya kita tambahin tapi tanpa menghilangkan produksi yang sebelumnya. Jadi AB kita tambahin ini cuma tanpa mengambil B-nya. Jadi A saja. Gitu. Lalu kita cari lagi, nah ini B nih. Ini sementara kita hilangin dulu biar enak nulisnya. B ini tetap kita tulis seperti ini, tapi kita tambahin tanpa B-nya. Jadi A, B, nah AB, dan tadi epsilon. Nah, lalu di sini kita mempunyai aturan produksi BB. Caranya gimana? Ini kita hapus sementara biar enak nulisnya. Jadi ini misalkan ya B. Tadi kan yang aturannya itu menghilangkan produksi tadi tambah. Nah, jadi misalkan ini B kita tambahkan tanpa mengikuti B-nya, misalnya gini, nah jadi gini. B terus epsilon. Karena ini sama, jadi nggak usah ditulis dua kali. Nah, karena tadi semuanya sudah ditambah dan dihilangkan, jadi produksi epsilon di B itu sudah bisa dihilangkan. Seperti ini. Nah, lalu kita akan menghilangkan produksi yang di A. Caranya sama seperti di atas, yaitu kita tambahkan tapi tanpa mengikuti aturan produksi yang sebelumnya. Kita punya A dan B. Nah, jadi kita tambahkan AB tapi tanpa mengikuti A-nya. Jadi tuliskan B saja. Itu. Lalu kita lihat di sini.
Di sini tidak ada, berarti kita langsung ke bawah. Nah, di sini ada B dan A. Kita tuliskan ulang tapi tanpa mengikuti A-nya pasti, jadi langsung tulis B saja. Lalu ini bisa kita hapus. Nah, ini adalah hasil penghilangan epsilon. Oke, selanjutnya kita akan coba latihan soal nomor 2 untuk penghilangan produksi epsilon atau produksi string kosong. Di sini kita punya beberapa aturan produksi. Bisa kita lihat ada 3 string kosong di APS, B, dan D. Oke, tadi kita sudah belajar gimana caranya untuk menghilangkan string kosong jika dia hanya mempunyai satu-satunya aturan produksi, yaitu D. Kalau dia hanya punya satu-satunya aturan produksi, jadi bisa langsung kita hapus variabel D. Kita cari di atas mana variabel yang D. Jadi, ini bisa kita hapus. Lalu ini bisa kita hapus. D-nya sudah ya, sudah semua. Nah, jika sudah dihapus, ini aturan produksi D-nya bisa langsung dihapus. Selanjutnya yang B. Nah, karena dia bukan satu-satunya aturan produksi, jadi kita tambah dengan menghapuskan variabel B. Kita cari variabel mana yang mempunyai variabel B. Nah, ini sementara kita hapus dulu epsilonnya biar gampang nulisnya. Kita tambahkan ini tanpa variabel B. Jadi A, C. Nah, seperti itu. Lalu epsilon tadi yang sudah kita hapus. Lalu kita cari mana yang punya epsilon lagi, yang B. Nah, ini B. Ini bisa kita tulis dengan cara menghilangkan B-nya. Jadi ini kita tulis ulang tapi tanpa B. B, C. Nah, seperti itu. Dan ini bisa kita hapus. Lalu yang terakhir di S. Nah, jika dia terletak paling atas atau di S, itu variabel bisa kita langsung hapuskan saja karena S itu dia tidak mempunyai turunan lagi. Nah, kita cek dulu. Oke, sudah benar semua. Oke, hasil penyederhanaan penghilangan epsilon seperti ini. Oke, tadi kita sudah membahas bagaimana caranya menyederhanakan bebas konteks grammar. Nah, sekarang kita mencoba sekaligus. Jadi untuk penyederhanaan bebas konteks itu ada urutannya. Pertama, kita hilangkan dulu produksi empathy, lalu unit, lalu useless. Nah, di sini kita punya contoh soal, itu S, B, A, C, A, B, A, C, A, D, C, epsilon, lalu C, D, epsilon, lalu D. Nah, pertama kita hilangkan dulu produksi empathy-nya. Di sini kita punya produksi empathy di bagian variabel C. Karena dia bukan satu-satunya aturan produksi, jadi bisa kita tambahkan lagi lalu tanpa mengikuti variabel C-nya. Variabel mana yang punya C? Nah, ini. Jadi kita tambahkan BA, CA tanpa C. Lalu ini B, A saja. Lalu, nah ini kita hapus sementara.
selanjutnya yaitu kita hilangkan di bagian A. Ya, kita hilangkan bagian A. Mana saja yang punya A? Nah, ini nih. Pertama B. Jadi kita tulis ulang tanpa kita tulis A-nya. B, C, A. Lalu ini BA berarti. Lalu ini kita tulis tanpa A-nya berarti C. Karena ini sendiri berarti nggak usah. Selanjutnya mana lagi yang A? Udah selesai ya. Nah, baru ini bisa kita hapus. Cek dulu. Nah, ini kita sudah menerapkan salah satu langkah menghilangkan produksi yang berarti. Selanjutnya kita akan menghilangkan produksi unit. Nah, biar gampang membacanya, kita jabarkan dulu menjadi satu-satu ya, biar enak bacanya. Jadi kita jabarkan variabel mana atau aturan produksi mana yang ruas kiri dan ruas kanannya itu hanya mempunyai satu variabel. Jadi yang enggak punya, yang ruas kiri dan ruas kanannya itu enggak satu variabel, jadi gak usah dijabarin, tetap aja terus kayak gini. B itu dia punya A dan C. Lalu A langsung tulis saja karena dia ruas kanannya nggak ada variabelnya. Maksudnya tidak mempunyai satu variabel. Lalu CD ini harus ditulis. Lalu D. Nah, variabel mana yang ruas kiri dan ruas kanannya itu punya satu variabel? Ini B dan A, lalu B dan C, lalu C dan D. Pertama, kita eksekusi variabel yang dekat dengan terminal. Variabel mana? Yaitu D. D ini bisa kita hapus, kita ganti dengan D ini. Lalu C itu adalah D. Nah, lalu A bisa kita ganti dengan ini, DC atau D. Nah, jadi hasil penyederhanaannya hasil pengaduan itu jadinya seperti ini. Kita tulis ulang yang ininya. S D A B A B C A B A. Lalu kita tulis ulang B-nya. D sama dengan AC atau DC dan D. Lalu, karena ini sama, jadi kita tidak usah menulisnya dua kali. Lalu A sama dengan DC dan atau D. Kalau ini C-nya gede ya.
Jadi hasil penyederhanaan dari penghilangan unit hasilnya seperti ini. BCA, BA, BCA, BA, AC, DC, D. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan produksi usos. Oke, kita analisis variabel mana yang tidak mempunyai turunan atau dia itu redundan. Dan ternyata yang redundan hanyalah satu, yaitu bagian D. Dia itu redundan. Kenapa? Karena dia itu tidak diinisial di start awal. Jadi nggak ada, dia nggak punya turunan. Jadi bisa kita hapus D-nya. Nah, jadi hasil penyederhanaan bebas konteks hasil akhirnya seperti ini. Oke, terima kasih. Saya Fadlan Sulistiawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.